Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Uswatun Hasanah dan kawan saya Mutia Andini akan mempresentasikan bab 13, yaitu tentang regulasi, analisis resiko, dan penganggaran modal. Jadi, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri yang pertama. Jadi, bab 3 regulasi, analisis, dan resiko, dan penganggaran modal. Yang pertama ada peraturan pemerintah untuk mendukung dunia usaha dan melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan hidup. Yang kedua ada eksternalitas dan regulasi. Yang ketiga ada peraturan utilitas umum. Yang keempat ada anti monopoli, yaitu tentang peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Yang selanjutnya ada penegakan undang-undang anti monopoli dan gerakan deregulasi. Yang selanjutnya ada peraturan persaingan internasional, dan yang terakhir ada pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Untuk 13.1 yaitu untuk memahami konsep kegagalan pasar dan respon pemerintah terhadap kegagalan pasar dalam kasus eksternalitas dan monopoli alami. Untuk yang 13.2 yaitu mampu membuat daftar bagian-bagian utama dalam undang-undang anti monopoli, mengidentifikasi ketentuan-ketentuan utamanya. Yang 13.3 yaitu untuk mampu menjelaskan bagaimana peraturan tersebut ditegakkan dan membedakan argumen yang mendukung regulasi industri dengan argumen yang mendukung gerakan deregulasi. Untuk yang 13.4 mampu mengidentifikasi mekanisme yang digunakan untuk mengatur perdagangan internasional dan dampak dari peraturan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu peraturan pemerintah yang membatasi kompetisi. Yang pertama ada perizinan, kedua ada paten, yang ketiga ada Undang-Undang Robinson-Patman tahun 1936. Untuk yang perizinan ada beberapa bagian, yaitu tentang pastikan tingkat kepentingan minimum, yang kedua pembatasan masuk. Untuk yang paten, penggunaan eksklusif suatu penemuan selama 17 tahun, monopoli terbatas. Untuk yang Undang-Undang Robinson-Patman tahun 1936, pembatasan persaingan harga. Untuk selanjutnya yaitu peraturan pemerintah yang membatasi kompetisi, yaitu ada 3. Yang pertama perizinan, yang kedua paten, yang ketiga adalah Undang-Undang Robinson-Patman tahun 1936. Untuk perizinan dibagi menjadi 2, pastikan tingkat kompetensi minimum. Yang kedua pembatasan masuk. Selanjutnya adalah paten. Paten merupakan cara lain untuk masuk paten merupakan cara lain untuk masuk ke dalam suatu industri, profesi, atau perdagangan yang tindakannya dibatasi oleh pemerintah. Dan paten juga merupakan hak yang diberikan oleh federal kepada seseorang penemu yang telah melakukan penelitian selama 17 tahun di atas. Selanjutnya adalah Undang-Undang Robinson-Patman tahun 1936, yaitu tentang pembatasan persaingan harga. Selanjutnya adalah tentang Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan dan Komisi Perdagangan Federal. Yang pertama ada Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan tahun 1906, melarang pemalsuan dan kesalahan pelabelan makanan dan obat-obatan yang dijual dalam perdagangan antar negara. Barang-barang baru-baru ini diperluas untuk mencakup kosmetik. Selanjutnya ada Selanjutnya ada Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914
yaitu yang pertama melindungi perusahaan dari metode persaingan tidak sehat yang didasarkan pada penafsiran yang salah. Yang kedua, harga produk. Yang ketiga, negara asal. Yang keempat, kegunaan produk. Yang kelima, kualitas produk. Yang terakhir adalah Wheeler tahun 1938 tentang melarang iklan palsu dan menipu. Selanjutnya adalah gizi konsumen, kredit dan perlindungan produk. Undang-Undang Pelabelan Gizi tahun 1990 dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (FDA). Persyaratannya, pelabelan pada semua makanan yang dijual di Amerika Serikat. Itu hanya khusus untuk di Amerika Serikat. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1968. Yang ketiga, mewajibkan pemberian pinjaman untuk mengungkapkan persyaratan kredit kepada peminjam Komisi Keamanan dan Produk Konsumen. Selanjutnya ada melindungi konsumen dari produk berbahaya, memberikan informasi produk kepada konsumen, tetapkan standar keselamatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perlindungan konsumen lebih lanjut. Yang pertama, Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil pada tahun 1971, yaitu tentang hak untuk memeriksa berkas kredit dan melarang diskriminasi kredit. Selanjutnya, Undang-Undang Garansi tahun 1975 untuk membahas tentang membutuhkan penjelasan yang jelas tentang jaminan. Selanjutnya ada Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional, yaitu tentang menerapkan standar keselamatan lalu lintas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan yang melindungi pekerjaan. Yang pertama ada Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat dalam OSHA. Selanjutnya ada Standar Keselamatan di Tempat Kerja. Ada Komisi Kesempatan Kerja yang Setara atau disingkat dengan Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan yang melindungi pekerjaan. Yang pertama ada Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat OSHA. Kedua ada Standar Keselamatan di Tempat Kerja. Selanjutnya ada Komisi Kesempatan Kerja yang Setara atau disingkat dengan EEOC. Yang terakhir ada Standar Perekrutan dan Pemecatan. Dan terakhir tentang hukum upah minimum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlindungan lingkungan, yaitu Badan Perlindungan Lingkungan atau yang disingkat dengan EPA, mengatur penggunaan lingkungan, menegakkan undang-undang lingkungan hidup. Selanjutnya ada Undang-Undang Udara Bersih tahun 1990, yaitu tentang membahas tentang membutuhkan pengurangan polusi secara keseluruhan dan mendirikan pasar untuk izin polusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksternalitas. Eksternalitas yaitu merupakan efek samping yang dapat merugikan atau menguntungkan kepada siapapun dari produksi atau konsumsi beberapa produk. Selanjutnya itu adalah regulasi. Dibenarkan jika dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar. Eksternalitas dapat menyebabkan kegagalan pasar juga. Yang selanjutnya adalah membahas tentang eksternalitas produksi dan konsumsi, yaitu yang pertama ada disekonomis produksi atau konsumsi eksternal, yaitu bisa biaya yang tidak terkompensasi dalam kurung biaya overhead seperti gaji, karyawan, pajak, dan biaya overhead lainnya. Yang kedua ada perekonomian eksternal produksi atau konsumsi yang memiliki manfaat tanpa kompensasi seperti peningkatan motivasi, kepuasan bekerja, dan loyalitas. Selanjutnya adalah tentang biaya produksi swasta, sosial, dan konsumsi, yaitu menjelaskan tentang tabel tentang jumlah jam pembuatan produk tersebut. Saya
biaya dan manfaat pribadi sosial dari produksi dan konsumen. Pada panel bagian kiri menunjukkan bahwa jumlah jam terbaik dari pembuatan perabot per malam untuk individu A adalah 4 dan diperoleh di titik E, di mana manfaat pribadi marginal dibagi menjadi individu A, MPBA, sama dengan biaya marginal pribadi bagi individu A. Namun, pekerjaan yang dilakukan di malam hari oleh individu A juga menimbulkan suara biaya bagi individu B. Maka biaya sosial marginal cost diperoleh dari penjumlahan vertikal MPC dan MPCA dan MPCB. Dari sudut pandang masyarakat, tingkat pekerjaan terbaik oleh individu A adalah 3 jam per malam dan diperoleh di titik E, di mana MPBA sama dengan MSC sama dengan $8. Di panel bagian kanan, jumlah jam terbaik bagi individu A untuk bekerja di pekarangan adalah 6 jam per minggu dan diperoleh di titik E, di mana MPBA sama dengan MPCB, MPBA sama dengan MPCA. Namun, pekerjaan pekarangan individu A mengatasi manfaat eksternal bagi individu B. Manfaat sosial margin MSB sama dengan MPBA ditambah MPBB. Tingkat pekerjaan perkarangan terbaik oleh individu A adalah 10 jam per minggu, seperti yang ditunjukkan oleh titik E, di mana MSB sama dengan MSCA sama dengan MSC sama dengan $9. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang mengatasi eksternalitas. Yang pertama adalah larangan, pelarangan, dan aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif pajak. Memungut pajak atas aktivitas yang menciptakan eksternalitas negatif. Subsidi mendorong kegiatan yang menciptakan eksternalitas positif dan pembayaran sukarela atau merger. Secara grafis, gambar yang ada pada gambar 13.2 yaitu tentang pajak atau subsidi untuk mengatasi eksternalitas negatif dan positif. Pada panel bagian kiri menunjukkan bahwa tingkat optimal secara sosial atas 3 jam pekerjaan malam hari dicapai ketika pemerintah menerapkan pajak sebesar T sama dengan $3 per jam pada pekerjaan perkayuan di malam hari untuk individu A. Ini menggeser kurva MPCA naik sebesar $3, sehingga kurva MPCA plus 1 menyinggung kurva MPBA di titik ES, di mana MPBA sama dengan MSB sama dengan MSC. Panel bagian kanan menunjukkan bahwa individu A dapat didorong untuk meminta atau mengonsumsi perbaikan rumah tangga optimal secara manual, optimal secara sosial, yang dihasilkan dari merawat pekarangannya selama 10 jam per minggu dengan memberikan subsidi konsumsi sebesar S sama dengan $3 per jam. Ini menggeser kurva MPBA naik sebesar $3, sehingga MPBA plus S menyinggung kurva MPC di titik ES, di mana MSB sama dengan MPCA sama dengan MSC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan otoritas umum, yaitu monopoli alami. Yang pertama ada kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan masih menurun ketika perusahaan memasok seluruh pasar. Yang kedua, biaya rata-rata jangka panjang atau dalam kurung LRC memiliki kemiringan negatif. Yang ketiga, biaya marginal jangka panjang atau LMC berada di bawah LAC. Yang terakhir, harga yang ditetapkan regulator sama dengan LAC. Contohnya, ada perusahaan listrik, perusahaan gas, perusahaan air, dan transportasi lokal seperti BIRD dan lain-lain. Peraturan utilitas umum monopoli alami. Pertama ada kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan masih menurun ketika perusahaan memasok seluruh pasar.
Nomor 2 ada biaya rata-rata jangka panjang atau LAC memiliki kemiringan negatif, dan biaya marginal jangka panjang LMC berada di bawah LAC. Sedangkan harga yang ditetapkan regulator atau LAC, contohnya yaitu monopoli alami, adalah perusahaan listrik atau utilitas pabrik yang menyediakan layanan listrik di suatu wilayah tertentu. Kondisi geografis dan teknis seringkali membuat sulit bagi lebih dari satu teknisi. Dari suatu perusahaan untuk efisien menyediakan layanan listrik di suatu area. Sebagai hasilnya, perusahaan ini dapat memiliki monopoli alami di wilayah tersebut. Pada kurva 13.1 regulasi monopoli alami, Komisi Pengaturan biasanya menetapkan P sama dengan LAC sama dengan $3, yaitu untuk titik G. Terus di mana output adalah 6 juta unit per periode waktu dan utilitas publik mencapai titik impas dalam waktu panjang. Namun pada Q sama dengan 6 juta, P lebih dari LMC dan lebih banyak layanan diinginkan dari sudut pandang masyarakat. Tingkat output terbaik dari sudut pandang masyarakat adalah 8 juta unit per output. 8 juta unit per periode waktu dan diperoleh dari titik H, di mana P sama dengan LMC sama dengan $1. Namun, hal tersebut akan menghasilkan kerugian sebesar $1 JH per unit dan $8 secara keseluruhan, dan perusahaan utilitas publik tidak akan memasok layanan dalam jangka panjang tanpa subsidi sebesar $1 per unit. Utilitas umum, efek Everts-Johan, FKI. Yang pertama ada regulasi tarif sulit dilakukan dalam praktiknya. Jika ada pengembalian yang terjamin, memberikan sedikit insentif untuk mengendalikan biaya. Nah, yang ketiga itu ada tarif yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan investasi pada pabrik dan peralatan oleh perusahaan utilitas. Itu regulatory lag atau 9 sampai 12 bulan. Antitrust, peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Yang pertama ada Undang-Undang Sherman tahun 1890. Terus ada Undang-Undang Clayton tahun 1914, ada Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914, ada Undang-Undang Robinson-Patman 1939, terus ada Undang-Undang Wheeler-Lee tahun 1938, terus ada Undang-Undang Anti-Merger Keller-Kefauver tahun 1950. Di dalam Undang-Undang Sherman 1890 itu membuat kontrak apapun kombinasi dalam bentuk perwakilan atau lainnya, atau bersekongkolan atau membatasi perdagangan menjadi ilegal. Itu menjadikan monopoli atau konspirasi untuk memonopoli pasar menjadi ilegal. Undang-Undang Clayton tahun 1914 menjadikan tindakan ilegal untuk melakukan hal-hal berikut jika dampaknya mengurangi persaingan atau menciptakan monopoli. Yang pertama ada diskriminasi harga, kontrak eksklusif atau mengikat akuisisi saham pesaing, mengikat direktorat antar pesaing. Undang-Undang Perdagangan Federal tahun 1914. Tambahan dari Undang-Undang Clayton menyatakan bahwa metode persaingan yang tidak sehat adalah melanggar hukum. Mendirikan Komisi Perdagangan Federal, hal ini dimaksud untuk mengadili pelanggar undang-undang anti monopoli dan untuk melindungi masyarakat terhadap iklan palsu dan menyesatkan. Terus ada Undang-Undang Robinson-Patman tahun 1936. Disahkan
untuk mengubah Undang-Undang Clayton berusaha untuk melindungi pengecer kecil, terus menjadikan tindakan ilegal untuk menjual dengan harga lebih murah di satu pasar dibandingkan di pasar lainnya, dengan harga yang terlalu rendah, dengan tujuan menghancurkan pesaingnya atau menghilangkan pesaing. Terus ada Undang-Undang Wellesley tahun 1938, yaitu mengubah Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal. Tujuan utamanya yaitu melindungi konsumen dari iklan palsu atau menipu, terus melarang iklan palsu atau menipu yang seperti makanan, obat-obatan, alat korektif, dan kosmetik memasuki perdagangan anti negara. Terus juga ada Undang-Undang Anti-Merger Kefauver tahun 1950, yaitu menutup celah dalam Clayton Act, menjadikan tindakan ilegal untuk membeli tidak hanya saham tapi juga aset perusahaan pesaing jika pembeli tersebut secara signifikan mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Terus ada undang-undang tersebut melarang semua jenis merger jika hal itu mengurangi persaingan. Penegakan anti monopoli. Yang pertama ada solusi pembubaran dan divestasi pemerintah, keputusan persetujuan, denda dan hukuman penjara. Terus ada perilaku anti persaingan, yaitu paralelisme sadar menetapkan harga pendutor. Dari penegakan anti monopoli, contohnya itu ada pembubaran Standard Oil pada abad ke-20. Standard Oil didirikan oleh Johann Georg Rockefeller menjadi monopoli dominan dalam industri minyak di Amerika. Pada tahun 1911, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan membubarkan Standard Oil. Dalam kasus pembubaran Standard Oil v. United States, berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Sherman Antitrust Act, aturan dari persaingan internasional, yaitu tarif, misalnya pajak atas impor. Terus ada impor kuota, yaitu dengan membatasi jumlah impor. Ada pembatasan ekspor sukarela atau FOR, yaitu eksportir membatasi jumlah ekspor. Dan ada pengaduan anti-dumping. Ada gambar 13.4, pengaruh tarif impor terhadap konsumsi, produksi, dan impor. Di situ ada DX dan SX merujuk pada kurva permintaan dan penawaran kosmetik. Komoditas X, sementara SF dan SF pangkat merujuk pada masing-masing pada kurva penawaran asing dari impor komoditas X. Negara dengan dan tanpa tarif impor sebesar $1 per unit, dengan tarif impor dengan SF-nya yaitu PX sama dengan $4. Untuk konsumen domestik dibandingkan dengan PX sama dengan $3 tanpa tarif, konsumen domestik membeli AC sama dengan 500X dibandingkan dengan AC sama dengan 600X tanpa tarif. Produsen domestik memproduksi AB sama dengan 300X dan bukan AB sama dengan 200X. Dan pemerintah mengumpulkan pendapatan sebesar $200, $1 per unit untuk. Materi selanjutnya ada pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. Itu ada pajak dan subsidi mempengaruhi keputusan, yaitu dengan pajak menghambat aktivitas dan subsidi mendorong aktivitas. Terus ada perbedaan internasional, yaitu AS mengenakan pajak atas pendapatan tenaga kerja dan modal sehingga menghambat pekerjaan dan investasi. Sedangkan Eropa mengenakan pajak pada konsumen, mendorong tabungan dan investasi. Pada tabel 13.1, tarif pajak perusahaan maksimum atas laba yang dihitung sebelum pajak di beberapa negara maju dan berkembang pada tahun 2016. Itu merujuk pada tarif pajak perusahaan maksimum yang dihitung atas laba sebelum pajak di 10 negara maju dan 10 pasar negara berkembang pada tahun 2016.
Dari tabel kita dapat melihat bahwa Irlandia sejauh ini memiliki tarif pajak perusahaan yang paling kecil dari laba di antara negara-negara maju yang terdapat di dalam tabel pada tarif 35%. Tarif pajak perusahaan AS atas laba hanya lebih rendah dari Jepang di antara negara-negara berkembang. Terus, Polandia memiliki tarif yang paling rendah diikuti oleh Rusia dan Turki. Tarif tertinggi yaitu 35% adalah Argentina. Negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi menghambat investasi domestik dan asing, serta cenderung kehilangan pendapatan pajak melalui transfer pricing. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.